Tahapan scan dan baca lembar jawaban. Proses scan dan baca lembar jawaban dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Pengaturan pemrosesan data. 2. Pengaturan pembacaan. 3. Scanning dan pembacaan. 4. Editing lembar jawaban mengandung kesalahan. Tahap pertama yaitu pengaturan pemrosesan data. Langkah-langkahnya: klik menu pengaturan Data Processing Setting dan klik pengaturan pemrosesan data. Maka akan muncul halaman pengaturan pengolahan data. Pengaturan pemrosesan data sangat bergantung pada desain layout dan ujian dari pengolahan data. Akan tetapi, secara umum, proses pemrosesan data dapat dibagi menjadi 3 proses besar, yaitu proses pencocokan, proses referensi, dan proses penyimpanan. Oke, kita berlanjut pada proses pencocokan. Pastikan tab pencocokan aktif. Pilih field yang akan diperiksa dengan cara menceklis checkbox di sebelah nama objek. Maka akan keluar form default scoring. Isikan dengan nilai yang dikehendaki pada kolom-kolomnya. Kolom default true score berarti bobot jika jawaban benar. Kolom default false score bobot jika jawaban salah. Kolom default blank score bobot jika peserta tidak mengisi jawaban. Untuk memudahkan menghitung bobot nilai, klik tombol calc dan ketikkan nilai maksimum dibagi jumlah soal untuk mendapatkan nilai bobot yang diinginkan. Kemudian klik OK. Dan lakukan langkah selanjutnya untuk setiap jawaban yang ada. Langkah selanjutnya adalah mengisi kunci jawaban. Kunci jawaban dapat dilakukan secara manual, membaca kunci dalam format file gambar, atau men-scan LJK berisi kunci jawaban. Baik, kita isikan kunci secara manual. Checkbox ABCDE only untuk mengatur kunci hanya karakter tersebut saja. Kita kosongkan checkbox. Dalam pengisian kunci jawaban, terdapat beberapa kasus dalam pengisian kunci, yaitu pertama, hanya satu jawaban yang benar, maka kunci diisi dengan nilai yang benar. Contoh A. Kedua, jawaban benar jika menjawab 2 nilai sekaligus, maka kunci diisi dengan kedua nilai yang benar dan dipisah dengan tanda dan contoh A dan B. Ketiga, jawaban benar jika salah satu dari 2 jawaban bernilai benar, maka kunci diisi dengan nilai yang benar dan dipisahkan dengan tanda slash, contoh A/B. Keempat, soal dianulir atau jawaban dianggap benar, maka tidak perlu mengisi kunci. Kelima, semua jawaban dianggap salah, maka masukkan kunci yang tidak mungkin dijawab oleh peserta. Misal, jawaban bernilai A, B, C, D, E. Kunci diisi dengan selainnya. Contoh, X atau Z. Selanjutnya, membaca kunci jawaban dengan membaca file kunci. File kunci merupakan file gambar yang telah tersimpan sebelumnya. Cara membuatnya dengan mengisikan karakter sebagai kunci pada atribut default value sebagai berikut.
Sama seperti bahasan sebelumnya, tiap sel item dipisah dengan titik 2. Begitu seterusnya, dan simpan file pada folder yang telah dibuat. Untuk membaca file tersebut, klik menu pembaca, klik baca sebagai kunci jawaban, dan baca file sebagai kunci jawaban. Atur proses pembacaan, klik OK, pilih file kunci, dan klik Open. Pastikan file telah dibaca dengan melihat tampilan hasil pembacaan di sebelah kanan layar. Tanda hijau menunjukkan file tersebut terbaca dengan benar. Klik tombol pengaturan pemrosesan data untuk memastikan kunci telah terisi. Cara selanjutnya adalah men-scan kunci jawaban. Langkah-langkahnya: klik menu pembaca, klik baca sebagai kunci jawaban, klik scan dan baca sebagai kunci jawaban. Pilih simpan gambar untuk menyimpan kunci jawaban. Tentukan tujuan direktori penyimpanan. Beri nama file dan klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Kunci terbaca dengan baik. Pastikan dengan melihat halaman pengaturan pemrosesan data. Setelah proses pencocokan, selanjutnya proses penyimpanan. Sebelumnya terdapat tab proses referensi. Proses referensi digunakan hanya untuk penilaian dengan metode TOEFL. Langkah-langkahnya akan dibahas pada bahasan lain. Kita aktifkan tab proses penyimpanan. Tab proses penyimpanan digunakan untuk mengatur data yang akan ditampilkan untuk kemudian disimpan baik ke file Excel, ke file database, maupun ke file teks biasa. Langkah-langkahnya: pada sebelah kiri form terdapat beberapa pilihan field yang akan disimpan dan ditampilkan. Pilih field yang akan disimpan, misalnya nomor peserta, kemudian nama peserta, tanggal lahir, kelas, fees atau final score adalah bobot benar dikali jumlah jawaban benar ditambah bobot kosong dikali jawaban kosong dikurangi bobot salah dikali jumlah jawaban salah. Tak atau true alpha count adalah jumlah jawaban benar ditambah jumlah jawaban yang dianulir. Answer text atau jawaban peserta ujian, state text 1 atau berupa teks kunci jawaban dengan format huruf besar jika jawaban benar dan huruf kecil jika jawaban salah, dan error report yaitu berupa pesan kesalahan jika terjadi keteledoran peserta dalam proses pengisian LJK. Oke, setelah itu pilih simpan ke file eksternal untuk menyimpan data ke file eksternal. Isikan tipe file yang dikehendaki dan berikan nama filenya. Selanjutnya, untuk menyimpan data ke basis data, pilih simpan ke basis data, klik tombol string koneksi ke basis data,
pilih provider untuk koneksi ke basis data akses, klik Next, klik tombol untuk memilih basis data yang akan diisi, pilih basis data, klik